Mungkin Anda sudah mendengar diskusi mengenai dua kasus ini. Yang pertama, pertandingan antara Kroasia dan Portugal pada World Cup 2026, di mana suatu gol dinyatakan batal karena terjadinya offside berdasarkan sinyal yang diterima dari sensor di dalam bola. Seperti yang tertulis di dalam FIFA Media, data yang diberikan oleh Connected Ball Technology menunjukkan adanya kontak dari salah satu pemain. Teknologi yang dipakai berdasarkan suatu IMU sensor, Inertial Measurement Unit. Data dari IMU sensor tersebut diolah sehingga menunjukkan adanya heartbeat grafik di sini. Kasus kedua adalah pertandingan antara Norwegia dan Inggris, di mana menurut sebagian orang bola telah menyentuh kabel kamera bagian atas. Sini. Dan seharusnya pertandingan dihentikan. Namun tidak terdeteksi apa yang disebut heartbeat of the ball di sini sehingga secara resmi dinyatakan tidak terjadi sentuhan pada bola. Dalam video ini saya akan menerangkan cara kerja dasar IMU sensor yang terdapat pada bola FIFA 2026. Kita akan mulai dengan membaca website dari FIFA itu sendiri. Kita lihat ke atas di sini, ini adalah bolanya. Oh, ini bola yang dulu mungkin. Kita bisa lihat bolanya seperti ini, yang tahun ini. Kemudian kita melihat apa sih tujuan dari pemakaian sensor tersebut. Itu terutama karena jika kita hanya mendasarkan keputusan dari video, itu jumlah frame per second-nya, jumlah sampling rate-nya, itu walaupun pakai high speed camera, itu terbatas. Di sini ditulis misalnya sekitar 50 frame per second. Sedangkan dengan IMU sensor yang kecil, tentu saja lebih murah juga, dan diletakkan di dalam bolanya itu sendiri, dia bisa memakai sampling rate 500 Hz atau 500 sampel per detiknya. Dengan demikian bisa dilihat bila terjadi sentuhan atau gaya kepada bola tersebut. Nah, seperti yang ditulis di sini, sensor tersebut mengukur percepatan bola dan pergerakan, ini biasanya pergerakan sudut dalam 3 dimensi, 3 arah. Jadi dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian tentu saja dari data mentah akselerasi dan movement di sini dimasukkan suatu metode, dihitung, kemudian muncullah grafik yang tadi ditunjukkan sebagai heartbeat grafik tadi. Dan data dari sensor itu dikirim secara langsung real time kepada wasit VAR-nya. Kita akan mempelajari dulu apa sih inertial measurement unit. Biasanya dia ini ya satu cukup kecil, kalau bisa lihat di sini, ini adalah versi yang kecil misalnya, tentu saja tergantung pada pemakaiannya di mana. Nah, biasanya minimal terdapat akselerometer dan gyroskop. Akselerometer mengukur percepatan dari gerakannya, kalau dalam kasus kita di sini adalah dari bola, dan gyroskop di sini mengukur kecepatan sudut dari bola tersebut. Dan dua-dua ini dihitung pada 3 arah, X, Y, dan Z. Biasanya
sentuhan atau gaya yang diterapkan pada bola akan mengubah percepatan maupun kecepatan sudut itu secara cukup besar. Nah, sampai video ini saya buat, belum ditemukan publikasi sehubungan dengan metode yang digunakan oleh bola Adidas Trionda ini untuk menghitung heartbeat grafnya tadi. Tentu saja dia pasti dihitung dari sinyal akselerometer dan gyroskop di sini. Di sini saya menemukan ada website yang mencoba menerangkan. Bentar saya scroll dulu. Nah, di sini dia coba menerangkan cara kerja secara singkat dari sensor tersebut. Di sini misalnya akselerometer, dia mengukur perubahan percepatan dalam sumbu X, Y, dan Z, tentu saja dalam ranah waktu, sedangkan gyroskop mengukur kecepatan sudut terhadap ranah waktu dalam tiga aksis, yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini penulis website ini menyatakan apabila terdapat perubahan akselerometer yang tiba-tiba atau perubahan sudut, kecepatan sudut, maka dia dinyatakan kalau bola itu kemungkinan besar sudah tersentuh. Nah, ini ada istilah baru namanya jerk. Ini merupakan perubahan dari percepatan. Jadi, percepatannya saat ini dikurangkan dengan percepatan yang waktu sebelum, ya sampel sebelumnya. Jika kita scroll ke bawah, itu kita bisa mengira-ngira metode apa yang dipakai. Misalnya di sini kelihatan bahwa website ini menunjukkan dia memakai threshold, yaitu memakai batas. Bila batas akselerasinya ada di berapa, gyroskop ada di perubahannya ada di berapa, nah itu baru dinyatakan terjadi sentuhan. Tentu saja kita tidak tahu bagaimana persis dia cara menghitungnya. Nah, batas ini tetap dibutuhkan karena biasanya suatu sensor itu juga selain menerima sinyal, dia menerima gangguan-gangguan noise, misalnya dari udara, dari rambatan, ya hal-hal yang kita tidak tahu, tapi dia cukup mengganggu sinyal dari IMU tersebut. Karena itu memang tetap harus ada suatu batas tertentu. Jika melebihi batas itu, maka baru dinyatakan sebagai tersentuh. Nah, dari cerita ini kita bisa mengira-ngira kalau bola Adidas Rionda ini pasti minimal memiliki sensor, memiliki pengisi baterai yang kontakless yang bisa diisi secara kontakless, maupun juga pengirim data karena dia harus mengirimkan data dari bola kepada penerimanya. Saya kurang tahu unit menghitung heartbeat-nya sendiri kayak algoritma seperti ini terdapat di dalam bola atau mungkin dia dihitung setelah data dikirim, jadi dihitung oleh komputer yang ada di luar bola tersebut. Nah, di website ini dia menyatakan bahwa kita harus berhati-hati membaca data dari sensor tersebut, terutama harus dipastikan sudah dikalibrasi, sudah disinkronisasi secara waktu. Kemudian kita harus selalu ingat bahwa noise itu biasanya selalu ada, sehingga bagaimana cara mengatasi noise-nya itu memang harus dipikirkan. Juga menurut saya juga penting untuk selalu memperhatikan keterbatasan unit mengirim data, misalnya terhadap ada jarak maksimal atau tidak, atau bagaimana dia bersikap kepada oklusi atau sesuatu yang menutupi. Perlu diingat bahwa website ini bukanlah dari FIFA maupun Adidas. Jadi metode apa yang sebenarnya dipakai untuk perhitungan heartbeat memang belum dipublikasikan oleh Adidas maupun FIFA. Bisa jadi sebenarnya metodenya menggunakan misalnya filter untuk mengatasi noise atau juga bisa juga menggunakan artificial intelligence. Nah,
Apabila perhitungan tersebut berdasarkan artificial intelligence, perlu diingat apakah pelatihan data yang digunakan cukup luas, misalnya sentuhan terhadap banyak jenis skenario, orang maupun benda, apakah mereka sudah dilatih dengan benar. Apabila suatu saat ada publikasi berkenaan dengan metode yang dipakai FIFA World Cup 2026 ini untuk menghitung heartbeat graph tadi, memang akan sangat menarik ini pembicaraan kita. Apalagi jika ada data mentah dari sensor IMU dari berbagai pertandingan yang mungkin dibagikan secara gratis di website. Namun, penjelasan saya berhenti di sini hari ini. Semoga paling nggak memberi sedikit pencerahan tentang bagaimana sinyal processing dalam hari ini adalah sinyal dari sensor IMU di dalam bola dapat juga bermanfaat di dunia olahraga. Sekian, terima kasih.